Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Purwasari dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai beberapa perintah TCP atau IP. TCP atau IP di sini merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Itu suatu standar komunikasi inti yang mengatur bagaimana perangkat menukar data di internet dan jaringan. Untuk praktikum jaringan komputer di sini menggunakan software Manprom. Jadi sekarang kita mulai saja untuk perintah pertama, yaitu TCP. Jalannya seperti ini. Di sini fungsinya digunakan untuk mengubah direktori atau folder aktif di komputer. Kita lanjut ke nomor 2, CLS atau clean screen. CLS atau clean screen ini digunakan untuk membersihkan semua perintah yang ada pada komputer, sehingga semua teks yang ada di layar kembali ke redaksi. Jadi seperti ini teman. Lalu ada perintah CLS / tanda tanya. Fungsinya itu untuk menampilkan informasi atau bantuan manual mengenai perintah CLS, termasuk pada opsi-opsi yang bisa digunakan bersama tersebut. Kita lanjut ke soal 3. Dir / tanda tanya. Di sini dir ini digunakan untuk menampilkan bantuan lengkap dari direktori. Untuk tampilannya seperti ini. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 5, yaitu IP config. Hasilnya di sini fungsinya untuk memberikan informasi konfigurasi IP pada komputer. Lalu ada nomor 6, IP config all. Digunakan untuk membantu menampilkan seluruh informasi jaringan secara detail untuk setiap koneksi internet jaringan yang sedang aktif. Seperti ini. Lalu kita beralih ke IP config / tanda tanya. Fungsinya menampilkan bantuan penggunaan mengenai perintah config, termasuk deskripsi perintah dari opsi-opsi yang digunakan. Jalannya seperti ini. Lalu kita lanjut ke IP config / release. Ini nomor 8 ini IP config release digunakan untuk melepas alamat IP yang sedang digunakan dari DHCP server. Biasanya dipakai saat adanya masalah pada komputer. Lalu sekarang kita lanjut ke IP config renew. Bentuk hasilnya seperti ini. Fungsinya meminta alamat IP baru dari DHCP server. Lalu kita lanjut ke IP config display DNS.
Misalnya seperti ini, untuk fungsinya digunakan untuk menampilkan change DNS yang tersimpan pada. Lalu kita lanjut ke nomor 11, yaitu ipconfig //dns. Ini fungsinya menghapus cache DNS pada komputer. Lalu kita beralih ke ipconfig register DNS. Di sini fungsinya untuk menaftarkan ulang DNS komputer ke server sebelum. Kita lanjut ke ping. Di sini digunakan untuk mengecek koneksi jaringan ke komputer atau server lain. Selain itu, perintah ini juga dapat dipakai sebagai fungsi tambahan untuk mengukur kecepatan respon jaringan dan untuk mengetahui apakah hostnya aktif atau tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjut ke nomor 14, yaitu netstart. Fungsinya untuk menampilkan koneksi jaringan yang seperti ini. Sekarang kita lanjut ke nomor 15, yaitu reset. Fungsinya untuk menampilkan jalur perjalanan paket data menuju host tujuan. Biasanya dipakai untuk mengetahui lokasi pada suatu jaringan. Tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke pathping. Pathping di sini fungsinya untuk menggabungkan fungsi ping dan reset untuk analisis jaringan secara lebih detail. Ini untuk tampilannya. Untuk nomor 17, di sini ada perintah nslookup. Tampilannya seperti ini. Untuk fungsinya dipakai untuk mengecek informasi DNS suatu domain. Informasi yang ditampilkan dari perintah ini adalah nama server DNS dan IP address domain. Lalu kita lanjut ke net. Fungsinya mengatur konfigurasi jaringan melalui command prompt. Biasanya digunakan untuk melihat Wi-Fi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke root. Fungsinya untuk menampilkan atau mengatur routing table jaringan, untuk melihat kabel jalur jaringan pada suatu. Seperti ini. Lanjut ke nomor 20, yaitu net. Tampilannya seperti ini. Untuk fungsinya digunakan sebagai manajemen layanan dan pengguna jaringan sekaligus menampilkan daftar user. Di sini saya akan mencoba melihat user, net user. Untuk daftar usernya sendiri di sini seperti ini, yaitu akun yang saya miliki sendiri. Baik, jadi cukup sekian saja untuk
tugas praktikum jaringan komputer yang dapat saya berikan. Untuk kurang lebihnya dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.